Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendy Akbar, Ekonomi Islam 2018. Saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Dari berbagai literatur bahasa, banyak dari ahli bahasa bersepakat bahwa ada 4 fungsi dari bahasa. Yang pertama yaitu fungsi ekspresi. Jadi fungsi ekspresi yaitu pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh pembicara sebagai bentuk eksistensi diri. Selanjutnya itu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Komunikasi tidak akan terwujud tanpa adanya ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Selanjutnya itu fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan, merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. Karena hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama di dalam suatu ikatan masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang di dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Selanjutnya itu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan jadi 4, yaitu bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa nasional, dan juga bahasa standar. Dan dari keempat kedudukan tadi, masing-masing memiliki fungsinya. Ya, jadi kedudukan yang pertama yaitu sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kedudukan yang kedua yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa bila berkomunikasi kepada dunia luar dari Indonesia. Kedudukan yang ketiga yaitu bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitasnya. Kedudukan yang terakhir yaitu sebagai bahasa baku atau bahasa standar. Bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Itulah tadi fungsi dan juga kedudukan dari bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.